Halo teman-teman, kembali lagi di channel K-Vlog, channel kebanggaan kita bersama, channel yang menyajikan tentang video-video viral yang menarik. Nah, posisinya saat ini aku lagi berada di pintu masuk Gelora Bung Karno, teman-teman. Nah, di seberang sana itu adalah Senayan Park. Jadi, posisi aku berdiri ini adalah sebelah selatannya Gelora Bung Karno. Nah, kali ini aku mau mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan. Nah, gimana keseruan aku untuk eksplorasi Gelora Bung Karno ini? Ayo ikutin aja. Itu udah kelihatan Gelora Bung Karno-nya, teman-teman. Pokoknya keseruan aku siang hari ini, ikutin aja ya. Ikutin terus video ini sampai selesai, oke? Hai teman-teman, perkenalkan ini GBK. Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah sebuah stadion serbaguna di Jakarta, Indonesia, yang merupakan bagian dari kompleks olahraga Gelanggang Olahraga Bung Karno. Stadion ini umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola tingkat internasional. Stadion ini dinamai untuk menghormati Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Dalam rangka desoekarnoisasi pada masa Orde Baru, stadion ini diubah menjadi Stadion Utama Senayan melalui keputusan Presiden nomor 4/1984. Setelah bergulirnya gelombang reformasi pada tahun 1998, nama stadion ini dikembalikan kepada namanya semula melalui surat keputusan Presiden nomor 7/2001. Yah, sayangnya kita nggak bisa masuk ke dalam, teman-teman. Ya udah, ikutin aja yuk. Hai teman-teman, ini aku lagi ada di luaran pelataran GBK ya, lintasan luar. Karena berhubung kita nggak bisa masuk ke dalam, jadi terpaksa kita menikmati GBK dari luar saja ya. Dan ternyata GBK saat ini tuh ada renovasi, teman-teman. Itu yang menyebabkan kita nggak bisa masuk ke situ. Dan renovasi itu mulai bulan Juni kemarin sampai Desember nanti. Pokoknya ikutin aja vlog aku, oke? Nama lama ialah Stadion Utama Senayan sampai 24 September 1962 dan diganti dengan Stadion Utama Gelora Senayan pada tahun 1969 sampai 17 Januari 2001. Stadion Utama Gelora Bung Karno dibangun pada tanggal 8 Februari 1960 dan dibuka untuk umum pada tanggal 21 Juni 1962. Dan biaya pembuatannya sendiri mencapai nilai 769,69 miliar. Sedangkan ukuran lapangannya yaitu 105 kali 68 meter. Dengan kapasitasnya sendiri itu bisa mencapai 150.000 penonton, teman-teman. Banyak banget kan? Ketika pertama kali dibuka pada tahun 1962, stadion ini memiliki kapasitas tempat duduk sebesar 110.000 penonton. Kapasitas ini telah berkurang 2 kali. Pertama menjadi 88,83 penonton pada tahun 2006 untuk Piala Asia AFC 2007. Dan kedua, hingga 77.193 penonton antara 2016 dan 2017 untuk Pesta Olahraga Asia dan Pesta Olahraga Difabel Asia 2018. Dalam renovasi 2016 sampai 2017, semua bangku penonton diganti dengan kursi tunggal. Kapasitasnya sekarang mencapai 88.000
83 penonton, membuatnya menjadi stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-7 di dunia. Saat ini, stadion ini merupakan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-28 di dunia dan stadion sepak bola asosiasi terbesar ke-8 di Asia. Final Piala Asia AFC 2007 berlangsung di stadion ini. Selama Pesta Olahraga Asia 2018, stadion ini menyelenggarakan upacara pembukaan dan penutupan, serta seluruh pertandingan atletik. Sementara saat Pesta Olahraga Difabel Asia 2018, stadion ini menjadi lokasi upacara pembukaan serta pertandingan atletik. Baik teman-teman, aku akan ceritain ya sedikit sejarah dari Gelora Bung Karno ini ya. Konstruksi dimulai pada 8 Februari 1960 dan selesai pada 21 Juli 1962. Pembangunannya didanai dengan kredit lunak dari Rusia yang dulunya Uni Soviet sebesar 12,5 juta dolar AS yang kepastiannya diperoleh pada 23 Desember 1958. Kapasitas asli stadion dari 110.000 orang berkurang menjadi 88.083 sebagai akibat dari renovasi untuk Piala Asia AFC 2007. Stadion ini terbagi menjadi 24 sektor dan 12 pintu masuk, serta tribun atas dan bawah. Fitur khusus dari stadion ini adalah konstruksi atap baja besar yang membentuk cincin raksasa yang disebut temu gelang. Sesuatu yang sangat langka pada tahun 1962. Selain untuk mencegah para penonton di semua sektor dari panasnya sinar ultraviolet, bahkan curah hujan yang tinggi, tujuannya dari konstruksi cincin raksasa ini juga untuk menekankan keagungan stadion. Walaupun stadion ini dikenal sebagai Stadion Gelora Bung Karno atau Stadion GBK, nama resminya adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, karena terdapat stadion lainnya di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno seperti stadion tenis, stadion akuatik. Selama era Orde Baru, kompleks ini berganti nama menjadi Kompleks Gelora Senayan. Dan stadion ini berganti nama menjadi Stadion Utama Gelora Senayan pada tahun 1969 di bawah kebijakan desoekarnoisasi oleh Presiden Soeharto. Setelah kejatuhannya, nama kompleks tersebut dikembalikan oleh Presiden Abdul Rahman Wahid atas keputusan Presiden yang berlaku sejak 17 Januari 2001. Dan pada final Perserikatan 1985, pertandingan Persib Bandung melawan PSMS Medan yang diadakan di stadion ini menjadi pertandingan amatir dengan kehadiran terbanyak yaitu 150.000 penonton. Pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan oleh PSMS Medan. Itu tadi ya teman-teman, sejarah singkat tentang Gelora Bung Karno. Nah, acara apa sih yang pernah diselenggarakan di Gelora Bung Karno ini? Nah, ini selain untuk pertandingan olahraga nasional dan internasional, stadion utama juga banyak digunakan untuk berbagai macam acara, baik untuk acara keagamaan, peringatan hari besar seperti acara peringatan 100 tahun, kebangkitan nasional, kampanye partai politik, ujian masuk untuk CPNS secara serempak maupun konser musik. Ya teman-teman, Stadion Gelora Bung Karno ini juga pernah melakukan renovasi besar-besaran ya teman-teman. Pada waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia 2018 dan Pesta Olahraga Difabel Asia 2018. Dan Stadion Utama Gelora Bung Karno dipilih sebagai stadion utama penyelenggaraan kedua pesta olahraga tersebut. Karena usia stadion ini yang melewati lebih dari 50 tahun, pemerintah melakukan perbaikan untuk stadion untuk memenuhi kriteria sesuai standar Dewan Olimpiade Asia. Semua bangku panjang kayu dibuang dan diganti dengan kursi tunggal. Akhirnya membuatnya menjadi stadion all-seater. Sistem pencahayaannya ditingkatkan dari 1.200 lux menjadi 3.500 lux. Di atap stadion ada 1.293 panel surya terpasang. Setelah renovasi, stadion mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Nah, sebagai bonus aku jalan-jalan hari ini, kita menuju ke hutan kota ya teman-teman. Yang lebih tepatnya adalah hutan Taman Kota GBK.
Nah, melihat euforia Asian Games 2018 tahun lalu, pemerintah turut mendukung melakukan sejumlah renovasi di beberapa titik kota Jakarta. Salah satunya di Taman Hutan Kota GBK. Meski sempat tutup untuk direnovasi, kini Hutan Taman Kota GBK tampil menjadi ruang terbuka yang lebih modern. Pengunjung bisa duduk santai sembari melihat deretan gedung bertingkat di ibu kota. Penasaran dengan lokasinya ini? Ayo kita ikuti review aku ya. Setelah direvitalisasi, Taman Hutan Kota GBK resmi dibuka kembali untuk masyarakat. Kamu bisa datang ke sini pada hari Selasa sampai Minggu, pada pukul 6 pagi sampai 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, atau bisa pula berkunjung pada pukul 15 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tenang, biaya masuk ke sini gratis teman-teman. Baik teman-teman, itulah review singkat aku ya tentang Gelora Bung Karno dan sedikit ulasan mengenai Taman Hutan Kota Gelora Bung Karno. Baik teman-teman, mohon dukungannya untuk bisa like, untuk bisa komen dan share video ini ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya tunggu ya, tolong klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Tindakan yang sangat sederhana sekali yang teman-teman lakukan, tapi itu sangat besar sekali pengaruhnya untuk perkembangan channel aku. Baik teman-teman, sampai jumpa di video-video aku berikutnya yang lebih menarik lagi, yang lebih informatif lagi. Sampai jumpa, dadah!